agar semuanya merasakan makan. Idul Fitri, zakatnya zakat fitr, kemudian setiap hari dalam puasa iftar, dan hari raya namanya Idul Fitri. Ayuhal ahibba lil jami', assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan Idul Fitri. Apa arti yang sebenarnya terkait dengan Idul Fitri ini? Ada beberapa pendapat. Yang pertama terkait dengan kata Aid sendiri. Aid dari ada ya'udu aidan, maka maknanya adalah kembali kepada asal. Ada mi'at, ada ma'at. Tapi di sini maknanya adalah hari raya. Kalau hari raya, Aidun, kenapa kemudian dimaknai dengan asal? Sehingga apa hubungannya hari raya dengan kembali? Tayyib. Yang pertama, kita pahami konteksnya dulu. Idul Fitri dimaknai dengan hari raya fitr. Maka id ini adalah mufrad, kata tunggal, jamaknya adalah a'yad. Kata a'yad yaitu hari raya, baik hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, atau hari raya yang lainnya, maka disebut dengan a'yad. Id yaitu kembali kepada asal sebelum Idul Fitri. Apa? Makan. Maka Idul Fitri itu makan kembali. Iftar, fatur. Maka ada hubungannya antara kata iftar, berbuka, memakan, ya, berbuka, memakan, itu sebenarnya dari kata fatur, futur. Fatur, futur itu sarapan atau makan, ya, ada gada, ada fatur, ada futur, itu istilah. Maka Idul Fitri makna yang pertama adalah kembali berbuka atau kembali makan seperti sebelum Idul Fitri. Itu yang masyhur dalam beberapa keterangan terkait summiyal Aid aidan lima yakunu fihi minal khair al-azim alladhi ya'udu wa yataqarrar ba'da ta'at fi kulli am. Kenapa juga disebut Aid? Karena orang ini akan selalu kembali dengan perayaan hari besar setiap tahunnya, yataqarrar. Tahun ini ada, tahun depan ada, tahunnya depan lagi, dan tahun-tahun kemarin juga ada, yataqarrar apa? Ba'da ta'at fi kulli am. Setelah adanya ketaatan setiap tahun, apa? Ramadan. Wa minha ni'matul fitri ba'da shaum wal imtina' 'anil ta'am. Dan nikmatnya al-fitr itu karena ada larangan berpuasa, larangan makan, yaitu dengan puasa. Sehingga apa? Ni'matul fitri ba'da shaum wal imtina' 'anil ta'am. Ini pendapat beliau, idkhalis surur wa farhatil aid ala qulubil fuqara. Maka ada hubungannya dengan zakat fitrah. Apa zakat fitrah? Zakat yang diberikan agar orang juga makan. Fitr, futur. Makan di hari itu ketika kita merayakan Idul Fitri, jangan sampai tidak ada yang makan. Maka zakat fitrah diberikan kepada fakir miskin agar apa? Agar mereka juga ikut fatur, ikut futur, ikut iftar, makan merayakan hari raya. Maka dilarang, diharamkan hari itu untuk berpuasa. Kenapa? Agar semuanya merasakan makan. Idul Fitri, zakatnya zakat fitr, kemudian setiap hari dalam puasa iftar, dan hari raya namanya Idul Fitri. Tayyib. Kama anna al-farha was-sa'ada fi hadhihi al-ayyam 'adatun 'inda an-nas, karena merupakan sebuah kebiasaan.
summiya 'aidan li'tiyadin nasi 'ala ma fihi minal a'mal wa ijtima'atihim fihi wal istiqrarihi fi kulli 'am. Karena menjadi kebiasaan banyak orang setiap tahunnya dan mereka berkumpul untuk merayakan Idul Fitri itu, dan ini diulang-ulang setiap tahun, maka disebut dengan ya'ud, yatakarrar wa ya'ud. Qala Ibnu Manzur fi Lisanil Arab wal 'id. Apa 'id itu menurut Ibnu Manzur? Wal 'idu kullu yaumin fihi jam'un. Maka setiap hari terjadi perkumpulan, yaitu perayaan. Washtiqaquhu min 'ada ya'udu, dan derivasinya dari kata 'ada ya'udu yaitu kembali. Kembali di sini ka'annahum 'adu ilaihi, seakan-akan mereka kembali kepada asalnya. Apa asal mereka? Makan. Idul Fitri, maka kembali kepada mereka makan. Artinya iftar. Wa qila ishtiqaquhu minal 'adah, tapi ada yang mengatakan bahwa kata Ibnu Manzur derivasinya itu dari 'adah, kebiasaan. Kebiasaan li'annahum i'taduhu, karena ini sudah biasa untuk dilakukan. Itu kata 'id. Biasa dilakukan setelah Ramadan, misalkan ada hari raya. Kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan, maka ini adalah namanya 'id. Wal jam'u, jamaknya a'yad. Sedangkan Al-Azhari, qala Al-Azhari wal 'id 'indal Arab al-waqtu alladhi ya'udu fihi al-farhu wal hazan. Waktu di mana orang-orang itu kembali berbahagia dan bersenang. Kana fil aslil 'id, asal katanya dari eudu, ada wawunya, eudu. Fa lamma sukinat al-waw, setelah wawunya disukunkan, asal katanya adalah iud, ain waw dal, menjadi aid, sarat ya'an. Waqila ulibatil waw ya'an, ada yang mengatakan waw diganti dengan ya, liyufarriqu bainal ism al-haqiqi wa bainal masdari. Ini kata beliau. Sedangkan qala al-Jauhari innama jam'u ayat bil ya lil luzumiha bil wahid wa yuqalu lil farq baina wa bainal a'wad al hashab. Qala Ibnu al-Arabi summiyal 'id 'aidan, kata Ibnu Arabi, 'id disebut dengan 'aidan li'annahu ya'udu kulla sanatin, karena ia setiap tahun kembali bi farhin mujaddadin, dengan bahagia yang selalu bahagia, tuh bahagia yang baru. Hadza huwal 'id fil lughatil Arab. Ini makna 'id dalam bahasa Arab. Wa qad ja'a syar'u mabniyan lima yamtazu bihil 'aidan. Dalam Islam itu ada dua 'id, Idul Fitri dan Idul Adha. Wa ma lahuma mimma kana rafi'ah, dan keduanya lahuma makana rafi'ah, ada memiliki tempat yang sangat tinggi di dalam Islam. Ada kisah menarik yang kemudian yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, bahwa pada hari raya ada dua gadis dari kaum Ansor yang sedang menyanyikan syair-syair perang Bu'ats. Abu Bakar radhiyallahu an, karena sifatnya beliau ini sangat berhati-hati dalam urusan ad-din atau agama, menganggap nyanyian yang dinyanyikan oleh dua jariyah tadi itu sesuatu yang tidak pantas berada di rumah Rasulullah, sehingga Abu Bakar menyebut dengan seruling setan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa hari raya adalah waktu khusus bagi umat Islam untuk bergembira dan bersenang-senang dalam batas yang diperbolehkan. Sehingga dialognya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakar, inna likulli qaumin 'aidan wa hadha 'aiduna. Wa fi riwayatin, ya Abu Bakar, inna likulli qaumin 'aidan, bahwa setiap kaum itu ada hari rayanya. Wa inna 'aidana hadzal yaum, sedangkan hari raya kita ya hari ini.
Wa fi sahihain aidan annahu qala da'huma, biarkan keduanya ya Abu Bakar. Fa innaha ayyam Id, karena itu hari-hari bergembira, hari-hari Id. Wa tilkal ayyam ayyamun minni, dan hari-hari itu adalah hari-hari kita. Maka hari raya adalah hari salwah wal ibtihaj, bersenang-senang, berbahagia, dan di hari ini tidak boleh ada orang yang tidak berbahagia. Maka apa artinya? Tidak boleh berpuasa. Haram hukumnya berpuasa, dan jangan sampai tidak ada orang yang tidak makan, maka diberikanlah zakatul fitr. Maka futur biar orang-orang juga iftar, makan atau berpesta dalam batas-batas tertentu, bukan berpesta tapi merayakan kebahagiaan setelah berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.